戦争だ。何言ってんのか聞こえねえよ。喧嘩ばっかして。Dan sebelumnya, aku mohon banget nih buat kalian, buat support channel ini. Karena support dari kalian yang bakal bikin aku upload dan upload terus. Amin amin. Ya udah, gak usah basa-basi, kita lanjut ke animenya. Setelah episode 4 sebelumnya, Takemichi yang melihat akun bunuh diri, tepat di depannya hanya bisa menangis dan berteriak. Dan untuk pertama kalinya kita diperlihatkan langsung sosok Kisaki di masa depan yang hanya melihat Takemichi dari kejauhan. Takemichi yang masih tidak percaya dengan kematian akun mencoba ditenangkan oleh Naoto. Dan di sini Takemichi menceritakan semuanya tentang apa yang diceritakan Akan mengenai Toman dan Kisaki. Beberapa hari berlalu setelah kematian akun, perasaan Takemichi mulai membaik dan mulai membicarakan lagi tentang rencananya merubah masa depan kembali dengan Naoto. Lalu Takemichi mengusulkan kepada Naoto bagaimana kalau dirinya memberitahu Hina nanti kalau sebenarnya dirinya berasal dari masa depan. Namun Naoto menentang keras usul dari Takemichi. Karena menurutnya itu akan semakin memburuk keadaan. Karena Hina tidak mungkin percaya begitu saja dengan ucapan Takemichi, lalu menganggap Takemichi gila dan membencinya. Takemichi yang mendengar itu terlihat depresi dan membenarkan perkataan dari Naoto. Sambil berpikir kembali, Takemichi berkata, andai Draken di masa lalu tidak mati, mungkin Miki tidak akan berubah dan Toman tidak akan menjadi yang sekarang karena Kisaki. Lalu Naoto yang mendengar ucapan Takemichi mengingat sesuatu ketika sedang terjadi insiden antara geng motor yang ternyata menewaskan seorang siswa SMP karena tertusuk di bagian perut. Siswa itu bernama Ryuguji atau yang biasa dipanggil dengan Draken. Naoto yang mengingat kejadian itu langsung meminta Takemichi untuk pergi ke masa lalu dan menghentikan kematian dari Draken agar Takemichi bisa merubah semua masa depan yang sekarang, termasuk kematian Hina, Akun, Draken, dan apa yang sekarang terjadi pada Toman. Takemichi yang mendengar itu langsung semangat kembali dan pergi ke masa lalu. Setibanya di masa lalu, ternyata Takemichi terbangun di sebuah rumah dengan seorang gadis yang hanya memakai BH dan kancut di atasnya. Loh bang, kok bisa Takemichi bangun di suatu tempat yang tidak dia tahu dan bahkan bersama wanita yang sama sekali dia tidak kenal? Oke, jadi gini. Ketika Takemichi kembali lagi ke masa depan, maka dirinya yang di masa lalu akan terus berjalan mengikuti apa yang dilakukan di masa lalu. Dan ketika Takemichi kembali lagi ke masa depan, dia akan perlahan-lahan mengingat apa saja yang dia lakukan di masa lalu. Paham? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Takemichi yang terbangun dengan wanita tanpa pakaian di atasnya mulai terlihat panik dengan wajah berkeringat dan langsung kabur meninggalkan tempat itu. Takemichi yang terus berlari sambil masih memikirkan apa yang sedang terjadi dan berhenti di depan tempat itu dan merasa lega. Kemudian Takemichi berbicara sendiri. Untung saja Hina tidak mengetahui apa yang terjadi padanya dan berniat untuk tidak memberitahunya. Dan tiba-tiba Hina muncul tepat di belakangnya dengan wajah yang curiga sambil menanyakan apa yang Takemichi tidak akan beritahu. Takemichi yang melihat Hina langsung panik dan mencoba mencari alasan. Hina yang melihat Takemichi terlihat panik langsung memelototinya.
Lalu tiba-tiba handphone Takemichi berbunyi dan itu telepon dari Draken. Draken menyuruh Takemichi untuk cepat datang ke tempat pertemuan dan berkata dia sudah mengumpulkan semuanya. Takemichi yang menerima panggilan dari Draken langsung memberitahu Hina, dan Hina yang mendengar itu langsung meminta ikut bersama Takemichi. Karena baginya, waktu bersama Takemichi itu adalah waktu yang penting untuknya. Lalu tibalah mereka di tempat yang diberitahu oleh Draken. Takemichi dan Hina terkejut karena banyak sekali anggota geng motor yang datang ke tempat itu. Beberapa orang dari geng motor itu menghampiri Takemichi dan Hina, lalu berkata bahwa ini bukan tempat untuk bermain dan mengancamnya untuk membunuhnya. Lalu muncul seorang laki-laki yang mengenali Takemichi dan menendang anak buahnya sambil berkata, kenapa dirinya menggertak tamu dari ketua Miki. Dan ternyata orang itu adalah salah satu pemimpin yang memegang skuad kedua dari Toman, yang bernama Mitsuya. Lalu Miki dan Draken datang dan menyapa Takemichi. Draken yang melihat Takemichi membawa pacarnya langsung menghampiri Hina untuk menyapanya dan meminta maaf kepada Hina atas kejadian beberapa waktu lalu, dan itu di episode 3 sebelumnya. Draken mengatakan dia mengancam Hina hanya untuk menguji Takemichi. Lalu muncul lagi seorang wanita dan menyapa Takemichi dengan sebutan pengecut kecil. Yaps, itu adalah wanita yang sebelumnya duduk di atas Takemichi sambil telanjang. Hina yang mendengar wanita itu menyapa Takemichi langsung bertanya dengan muka terlihat kesal. Siapa itu? Dan apa maksudnya pengecut kecil? Takemichi langsung terlihat kepanikan dan berkata itu adalah salah paham. Lalu wanita itu menjawab, Takemichi kabur hanya karena melihat dirinya memakai celana dalam, jadi menyebutnya pengecut kecil. Hina yang mendengar itu langsung pergi ke arah Takemichi sambil membawa pemukul, dan Takemichi yang sudah babak belur karena dipukul Hina. Lalu wanita itu kembali menghampiri Takemichi dan mengatakan bahwa dirinya melakukan itu hanya karena agar Draken cemburu dan melihat dirinya. Dan ya, wanita itu ternyata suka dengan Draken. Beberapa saat kemudian Draken memanggil Takemichi dan mengatakan kepada semuanya untuk berkumpul dan memulai acaranya. Lalu semuanya berbaris dan memberikan hormat kepada ketua Miki dan Draken. Lalu Miki duduk di depan semuanya, dan Draken menyuruh Mitsuya menjelaskan tentang Mobius kepada Takemichi. Takemichi yang sedang mendengarkan lalu tiba-tiba dirinya ditendang dari belakang oleh seseorang. Dan itu adalah Pancin yang merupakan pemimpin dari skuad 3 dari Toman. Mitsuya yang melihat itu menghentikan Pancin dan memberitahu mengenai Takemichi. Setelah itu, Draken dan Mitsuya menjelaskan kepada Takemichi kalau sekarang Pancin hanya berada dalam keadaan yang gelisah karena sedang memikirkan Mobius yang menghajar teman baik Pancin dan memperkosa pacar temannya tepat di depan temannya sendiri. Takemichi yang mendengar itu tercengang dan hanya memaklumi keadaan Pancin. Lalu Pancin menghadap kepada Miki dan memohon untuk dirinya membalas dendam kepada Mobius. Miki yang melihat Pancin lalu menanyakan tekadnya kembali. Miki kemudian berdiri dan mengatakan bahwa Toman akan melawan Mobius dan membalaskan dendam dari temannya Pancin pada 3 Agustus nanti. Semua orang bahagia, bersorak dan setuju karena dendam salah satu anggota merupakan dendam bagi mereka semua. Itu adalah Toman yang bukan hanya anggota geng namun keluarga besar.
Pancin yang melihat Mickey dan semuanya hanya bisa terharu. Dan kemudian Mickey, Draken, dan Kapten skuad yang lain menunggu tanggal 3 Agustus nanti untuk Toman melawan Mobius. Oke, segitu aja untuk episode 5 kali ini. Untuk episode 6 nanti bakal jadi lebih seru lagi dan bakal diceritain secara lebih detailnya lagi dan lebih panjang tentunya. Dan sekali lagi untuk kalian, aku mohon banget untuk support channel ini. Terima kasih. Dah. Wow.